Ketika anak kita 2 orang, satunya pintar luar biasa, kita sekolahkan ke kedokteran dengan biaya yang luar biasa. Sementara yang satunya kurang pintar, rada-rada badung, kita masukkan pesantren. Alhasil, yang kedokteran ini punya rumah gedung 2 lantai. Sementara anak kita yang tamat pesantren ngontrak rumah kontrakan dengan 2 kamar saja, 1 untuk dia dan istrinya, 1 untuk anaknya. Kalau kita tinggal di rumah itu harus tidur di ruang tamu. Dan anak yang tamat pesantren ini benar-benar berbakti kepada kita, menghibur kita, akhlaknya mulia kepada kita, tidak pernah menyakiti hati kita, dan selalu mengabulkan apa yang kita inginkan asal dia bisa kabulkan. Nggak mungkin dia tolak. Sementara anak kita yang kaya itu, kalau kita ke rumahnya, nggak pernah kita dicaci, nggak pernah kita dimaki, nggak pernah kita juga dipukuli. Cuman kalau sudah datang tanggal 1, ambil uang 10 juta, setengah lempar, bilang, ambil nih upah kamu membesarkan saya. Cukup. Dia nggak lakukan yang lain. Pak, Bu, kira-kira mau nginap di mana? Di rumah gedung apa rumah kontrakan? Mau nginap di mana? Gedung apa kontrakan? Terjawab sudah. Ternyata rumah gedung yang kita siapkan dengan dana yang besar untuk kuliah kedokteran yang dia lakukan nggak memberikan apapun kepada kita. Dan ternyata pesantren yang mampu membuat anak badung kita menjadi anak baik, dan kepintarannya membuat dia berilmu sekedarnya saja sehingga sulit untuk fight dalam kehidupan dunia, membuat dia tinggal di rumah kontrakan. Lebih betah kita bersama anak itu dibanding anak yang punya rumah gedung. Kenapa? Karena yang satunya pesantren, yang satunya tidak kita kenalkan kepada agama. Bapak Ibu, ketika anak Bapak Ibu nanti besar, demi Allah Bapak dan Ibu tidak berharap harta sedikit pun dari anak itu. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya, Bapak tidak pernah akan mengharap harta dari anak. Ibu juga tidak akan pernah berharap harta dari anak. Yang Ibu harapkan dari anak, yang Bapak harapkan dari anak adalah bakti anak itu di hari tua kita. Ya atau tidak? Tunjukkan kepada saya, mana ilmu bakti kepada anak yang diajarkan di semester pendek dan semester panjang. Gak ada. Itu ilmunya pesantren. Kalau pun ada di fakultas dalam mata pelajaran agama sambil lewat, bagaikan angin yang lewat, setelah itu dia pun lewat dan tidak bersisa di dada untuk kemudian berbuah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pergilah ke Pati Jompo, dengarkan jeritan orang-orang tua kita di sana. Banyak di antara menangis. Banyak di antara mereka menangis. Hampir tiap malam mereka menangis. Apa yang mereka tangiskan? Apakah karena rumitnya hidup di Pati Jompo? Mereka mengatakan tidak. Tidak rumit di Pati Jompo ini, bahkan enak. Mereka adalah orang tua yang pernah hidup di zaman Belanda dan juga bahkan pernah hidup di zaman Jepang. Terpaan perihnya kehidupan dunia bagi mereka itu soal yang biasa. Namun yang membuat mereka menangis, yang mengantar mereka ke Pati Jompo, anaknya, anak mereka, anak kandungnya, darah dagingnya, yang mengantarkannya ke Pati Jompo itu. Itu yang tidak bisa dia terima. Itu yang meneteskan air matanya setiap malam. Dia dalam hidup anaknya adalah aib. Dia dalam hidup anaknya adalah beban. Dia dalam hidup anaknya adalah kebinasaan. Dia dalam hidup anaknya adalah malu. Malu punya orang tua rentah. Malu punya orang tua yang seperti ini. Orang kampungan yang tidak mengerti apa-apa.
Itu yang membuat mereka menangis. Tak tahan melihat perlakuan anak-anaknya kepada mereka. Hanya karena istrinya tidak mau hidup dengan bapaknya, rela dia masukkan bapaknya ke panti jompo demi menjaga istrinya, yaitu anak orang lain. Dan kalau kita mendidik hanya dengan uang, dan kita targetkan hidup anak kita hanya untuk uang, kita targetkan masa depan anak kita hanya dengan uang, siap-siap di hari tua Anda akan dimasukkan oleh dia ke panti jompo.